terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo sekarang sedang disusun karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari hand press atau letter press. Apapun itu ya, orang kalau sudah panik apapun akan dicari. Dia pakai namanya kalau Jackie Chan jurus dewa mabok gitu. Itulah proses dari Polda Metro Jaya gitu kan. Dari pihak Mabes Polri memastikan ya untuk masyarakat itu ya. Jadi kita diminta masyarakat itu terutama para pelapor ya yang mempermasalahkan untuk meyakini kepercayaan institusional dibandingkan verifikasi empiris itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak percaya kemudian mempertanyakan juga dengan kanal-kanal lain. Kan keadilan seperti itu. Kalau tidak bisa lewat yang satu, dia akan mencari seperti air, seperti itu. Itu menurut saya yang salah satu problem sehingga menyebabkan drama Korea ini tidak selesai-selesai. Saya sebenarnya tidak heran ya peristiwa ini akan bergulir terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan masih jadi perhatian banyak orang. Ya. Nah, peristiwa yang kayak gini itu terjadi karena kalau kita lihat ya, Pak Jokowi itu politisi negarawan yang berhasil melakukan, kalau di komunikasi politik namanya personalisasi politik. Iya, betul. Jadi banyak hal gitu, kemudian lebih yang diingat Pak Jokowinya dibandingkan yang lain-lain. Misalnya kebijakannya atau apapun lebih dominan di Pak Jokowi. Statement saya ya terkait dengan rencana untuk melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo itu memang sekarang sedang disusun ya, karena kami tidak puas atas keterangan dari Dirtipidum Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa setelah diraba dirasakan ada cekungan pada lembar pengesahan skripsi tersebut dan langsung disimpulkan bahwa hal itu merupakan produk dari hand press atau letter press. Kami juga akan menyertakan sejumlah screenshot ya dari lembar pengesahan skripsi atas nama Sri Dominingsi, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, dan Lembah Edianto yang semuanya lembar pengesahan skripsi tersebut kosong tanpa tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing maupun dekan. Jadi ini kami duga adalah lembar-lembar pengesahan skripsi yang direproduksi agar sesuai dengan lembar pengesahan atas nama Joko Widodo. Terkait Pak Rismon Syaritar yang berniat memahami skripsinya Bapak, sudah melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya biasa, kalau orang sudah kalah cari-cari lagi pakai jurus dewa mabok. Apapun juga akan dicari-cari semua. Emang udah kalah, Bang? Ya kalau secara ini kan sudah jelas, ini legal truth-nya kan sudah Bareskrim sudah menyatakan ini identik, walaupun dia bilang ini bukan otentik, ya udah identik asli lah, sudah itu pasti kan begitu. Tinggal bagaimana dibuktikan itu nanti di Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, ya kan langsung masuk ke proses justisianya ya kan di pengadilan, kan seperti itu. Kalau beliau tadi kita lihat dia santai-santai aja ya kan, kan gaya Solo kan begitu. Kalau saya ente jual gue beli nih, nah, itu kalau istilah Betawi kan begitu. Ya artinya begini, artinya apapun itu ya, orang kalau sudah panik apapun akan dicari. Dia pakai namanya kalau Jackie Chan jurus dewa mabok gitu. Itulah proses dari Polda Metro Jaya gitu kan. Apa yang dilakukan Polda Metro Jaya kita lihat, ini kan sudah pada dipanggil nih semua nih. Kemarin kan sebenarnya ada 29 gitu kan. Dan saya mungkin juga nanti akan ditambah lagi ya saksi-saksi yang akan dipanggil ya. Barang-barang bukti juga akan ditambah sampai titik terang benderangnya itu sangat jelas sekali. Jadi tidak bicara hilal-hilal lagi nih. Sudah langsung masuk ke pokok intinya. Hak lu yakin lah. Teman-teman dari TPUA itu melaporkan. Kemudian pelaporan tersebut bentuknya dumas.
Baru sekitar April ya 2025 itu berapa bulan kemudian itu ada proses selanjutnya, ada penyelidikan dimulai gitu. Kemudian di sisi lain kita lihat laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik ya, itu dilaporkan di bulan April. Langsung di bulan Mei 1 bulan kemudian berproses. Kemudian ada keterkaitan ya, diduga kuat proses di bulan April tadi yang menindaklanjuti bulan Desember itu, karena memang quote unquote mau untuk mengakomodir yang bulan April tadi untuk pelaporan Pak Jokowi tadi. Ini menurut saya tentu saja menimbulkan keprihatinan di masyarakat terkait keadilan tadi. Dilanjutkan lagi dengan proses dari pihak Mabes Polri memastikan ya untuk masyarakat itu ya. Jadi kita diminta masyarakat itu, terutama para pelapor ya, yang mempermasalahkan, untuk meyakini kepercayaan institusional dibandingkan verifikasi empiris itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak percaya, kemudian mempertanyakan juga dengan kanal-kanal lain. Kan keadilan seperti itu. Kalau tidak bisa lewat yang satu, dia akan mencari seperti air, seperti itu. Itu menurut saya yang salah satu problem sehingga menyebabkan drama Korea ini tidak selesai-selesai. Saya rasa ya kalau ini kita ada jalan tol, ada jalan arteri gitu kan. Tujuannya kan sama kan. Ya kan masalahnya. Jadi lewat satunya lewat jalan tol. Ya ini misalkan ini kan lewat Dumas gitu kan. Tetap aja kan tetap diproses itu kan. Apalagi ya dari tim TPY yang diwakili Pak Egy Sujana ya kan melaporkan masih ke Barreskrim. Mungkin saja barang buktinya itu tidak komplit, tidak lengkap kan. Jadi ditunggu untuk dilengkapi kan bisa begitu. Ya, yang jelas kan begini, itu sudah ada gelar perkaranya, hasilnya sudah ada. Apakah tidak disaksikan oleh ya yang menggugat itu salah sendiri. Kan sudah diundang. Tapi kan Pak Egy nggak pernah datang di sana untuk melihat gelar perkara itu gitu. Nah, ini telah jadilah hasil itu dan kita percayalah kepada lembaga negara. Kalau kita nggak percaya lembaga negara, lembaga mana yang mau dipercaya gitu loh. Saya sebenarnya tidak heran ya peristiwa ini akan bergulir terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan masih jadi perhatian banyak orang. Ya. Nah, peristiwa yang kayak gini itu terjadi karena kalau kita lihat ya, Pak Jokowi itu politisi negarawan yang berhasil melakukan, kalau di komunikasi politik namanya personalisasi politik. Iya, betul. Jadi banyak hal gitu, kemudian lebih yang diingat Pak Jokowinya dibandingkan yang lain-lain. Misalnya kebijakannya atau apapun lebih dominan di Pak Jokowi. Nah, personalisasi politik yang kuat ini Pak Jokowi ini kan brand yang kuat ya di politik ya. Memunculkan gitu ya, resistensi, memunculkan pihak-pihak yang katakanlah kalah, tidak puas atau apa. Nah, yang seperti ini yang kemudian saya lihat menjadi konteks besar ya, di mana brandnya Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai politisi itu akan menjadi sasaran terus. Nah, kebetulan gitu ya, ada celah-celah yang kita lihat itu bisa menjadi pintu masuk ya. Kemarin apa ijazah, sekarang apa skripsi. Nah, tadi Pak Jokowi bilang apa lagi? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Sampai kan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu yang seringkali memungkinkan celah-celah itu digunakan untuk menyerang gitu ya, mendowngrade atau mendegradasi atau mengkritisi. Karena biasanya kalau brand itu yang dikritisi apa? Kredibilitas, ya kan, otentisitas, termasuk kepercayaan, ya, kepuasan, itu kan nyambung di sana. Nah, ini menjadi hal yang saya kira dinamika ini dibalik konteks kritik-kritik, salah satunya tuntutan termasuk skripsi ini kan gitu. Saya kira begini, siapa yang diuntungkan, tetapi tentu ada pihak-pihak yang saya kira ya punya kepentingan ya terkait dengan reputasi Pak Jokowi, apakah makin membaik atau makin memburuk, kira-kira gitu. Nah, itu pihak-pihak ini saya kira juga punya gitu. Artinya paling nggak begini ya, ada yang suka melihat Pak Jokowi ini di masa akhir setelah bahkan sebagai presiden masih terus dipermasalahkan orang kan gitu. Tapi saya itu gini ya, kalau kita melihat dunia akademik dengan aspek ini, biasanya ada otonomi akademik ya. Kalau yang kita tahu gitu, dan kampus itu juga punya otoritas gitu loh. Dalam punya jaminan mutu juga, nggak sembarangan juga gitu loh. Dalam proses mahasiswa itu ada semua tahapannya dan harus dipatuhi. Tapi balik lagi ya, dalam konteks ini saya kira memang yang disasar itu kalau ibarat brand ya, itu otentisitas salah satunya elemennya. Ya, orang kan nanya, walaupun tadi apakah
otentik atau identik gitu ya. Asli gitu, otentik kan asli ya. Atau identik itu Nah, saya kira hal yang terkait dengan brandnya Pak Jokowi, brand itu ada dua paling nggak sederhananya. Satu karakteristik, yang kedua atribusi. Ya, karakteristik itu dalamnya bisa dipercaya enggak gitu ya, otentik enggak. Nah, ini juga aspek yang melekat Pak Jokowi termasuk skripsinya. Ikut dikuliti juga kan gitu kan gitu. Nah, ini semua serangan kepada brand kalau dalam komunikasi politik ya. Reputasi Pak Jokowi sebenarnya yang terus-menerus, makanya akan dikejar. Ya habis ini ganti ini ya. Mungkin bisa jadi tadi makanya ceritanya balik lagi. Nanti kayaknya bisa jadi akta kelahiran, KTP gitu kan gitu. Nah, ini elemen-elemen brand juga di dalam diri yang melekat pada Pak Jokowi. Ya, jadi gini, kalau misalnya memang dikatakan tadi soal skripsinya, jadi yang pertama dipermasalahan sepengetahuan saya itu adalah ada perbedaan fontnya kan. Kemudian selain perbedaan font di situ juga ada lembar pengesahannya. Betul. Itu dipertanyakan. Kemudian isinya dan diduga ini ada hal yang perlu klarifikasi lah seperti itu. Dan ini menurut saya akan bergulir lagi ketika memang tidak ada penegasan secara empiris ya, verifikasi secara empiris yang memang dibutuhkan gitu. Alih-alih verifikasi empiris, melainkan ini malah jadi kita dipaksa untuk tadi kepercayaan institusional kan. Ini menurut saya hal yang lagi-lagi sedangkan institusi itu sendiri ada ketimpangan dalam proses penegakan hukumnya yang jauh dari rasa keadilan. Sumber muaranya adalah karena memang dari institusi yang memang harusnya dipercaya publik untuk kemudian membuat suatu penegakan hukum yang berkeadilan ini diduga miss di sini sehingga membuat ini bergulir terus. Belum lagi tadi saya sampaikan soal pengumuman dari Bareskrim yang menurut saya terlalu prematur dan juga tidak disertai dengan gelar perkara terbuka yang memang diharapkan. Saya kritisi tadi juga dari Mas Aswan juga bahwa memang tidak ada tuh gelar perkara itu diundang pihak-pihaknya, enggak, bukan seperti itu. Jadi memang kita dari TPUAS, pengetahuan saya itu teman-teman tidak pernah diundang informasi kepada Pak Egy dan teman-teman tidak pernah diundang untuk gelar perkara terbuka tadi. Menurut dari kabar Eskrim juga Puslap 4 kan, mereka sudah mengundang Pak Egy Sujana untuk hadir sebagai pihak yang melapor gitu. Tapi nggak hadir gitu. Memang syaratnya harus ada itu gitu. Tidak terbuka, memang tidak terbuka. Ya, itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Dan dalam MK juga mengatakan itu. Bisa itu gitu. Ya kan? Jadi saya klarifikasi untuk itu. Baik. Nah, kalau bicara tadi skripsi tadi juga mengatakan ya memang harusnya dibandingkan semua gitu. Kan dilihat fontnya nih. Fontnya sama nggak? Ini kan di Times New Roman kan begitu kan? Samain aja gitu. Ya kan kita tidak bicara tentang isinya dulu. Kita bicara fontnya itu yang dimasalahkan fontnya itu. Sedangkan Puslap mengatakan ini kan analog, handpress, ya kan? Ini sudah jelas gitu. Kecuali ya misalnya di skripsi itu dibuatin orang misalnya itu berbeda misalnya kan, itu tinggal diuji lagi kan seperti itu. Nah kalau yang belum move on kan kita bisa lihat lah. Ya. Kan saya katakan ada 3 kriteria inilah ya, yang selama ini ya bermain lah. Ya quote unquote di dalam ijazah Jokowi ya, dan juga berusaha mendiskreditkan Jokowi gitu di mata masyarakat. Ya tadi kan ada yang sudah dibubarkan organisasi besar ya, sudah dibubarkan pada zaman Jokowi kan begitu. Kemudian ada juga ya menteri-menteri yang dipecat oleh Jokowi ya kan. Kemudian ada oligarki hitam di situ ya, periuk-periuk ekonomi terganggu maupun hilang kan gitu. Yang ketiga ini, ya ini juga menarik ya. Ya, kontestasi dalam Pilpres itu ya, yang kalah itu belum move on. Itu saya bilang. Mereka ini dalam hatinya ini yang masih dongkol juga, kenapa gua kalah nih gitu. Ya kan, sumber daya semua kita udah siapkan semua gitu. Nah, tujuan itu tadi bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi itu secara personal ya, sebagai mantan presiden itu kan, oleh masyarakat dituduh sebagai tukang tipu lah, pembohong lah, dan macam sebagainya gitu ya. Tinggal kita lihat aja siapa yang penipu, siapa yang ditipu. Dan juga, ini mesti quote-unquote nih, siapa yang dikriminalisasi ya, sebetulnya yang dikriminalisasi adalah Pak Jokowi. Mereka selalu menggoreng-goreng terus kan, sampai pun sekarang gitu loh. Ya, walaupun lembaga negara kayak kepolisian sudah mengatakan ini identik, ini asli. Ya, kalau kurang jelas, ya kurang ini lagi, tambahin lagi tuh.
ijazah-ijazah temannya. Oke. Bisa 10, 20 ya, biar lebih yakin untuk itu. Ini menunjukkan bagaimana publik membutuhkan kepercayaan gitu kan terkait dengan prosesnya tidak adil kemudian ditutup dengan hal seperti itu. Ini menurut saya yang harus buat clear juga oleh pihak kepolisian supaya mereka tidak terus-menerus jadi pihak yang memang terlihat pro kepada pihak tertentu. Nah, ini menurut saya garis merah yang harus diperhatikan betul oleh pihak-pihak penegak hukum dan juga tadi oleh pihak-pihak yang pro dengan Pak Jokowi. Dari pendapat Bung Aziz kan saya lihat gini ya, ada asumsi bahwa mantan Presiden Jokowi ini masih berkuasa, ya seakan-akan masih berkuasa dan punya pengaruh. Cerita drama ini kan panjang ya, itu salah satunya menurut saya juga ini kelanjutan dari yang dulu dikhawatirkan dan sempat diingatkan Pak Jokowi ketika di akhir masa jabatannya, polarisasi.